Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Riyadhus Shalihin. Kita masih ada di kitab yang pertama, bab yang ke-79, hadis ke-661, tentang 3 penghuni surga, 3 kelompok orang yang dipastikan akan menjadi penghuni surga asalkan syarat dasarnya terpenuhi. An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala. Ini seorang sahabat Nabi yang yakin kita semua jarang mendengar namanya, Iyad bin Himar. Dan beliau memang tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis. Beda dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya, Jabir bin Abdullah, Aisyah, Ummu Salamah, Abu Hurairah lebih-lebih. Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati salasatun. Ahlul jannati, penduduk surga, salah satu terdiri dari 3 kelompok orang. Mudhaf ilaihnya mahdhuf, salah satu asnafin aslinya. Penduduk surga terdiri dari 3 kelompok manusia. Siapapun kita, ketika masuk kategori salah satu dari 3 itu, siapapun umat Nabi dan Rasul Allah, manakala termasuk salah satu dari 3 kelompok itu, dipastikan dia akan jadi penduduk surga. Yang pertama disebut oleh Rasul, Du Sultanin, sahibu sultanin, pemilik kekuasaan, pemegang kekuasaan. Aisa taltana bil wilayah fi syai'in min umuril muslimin. Sekecil apapun kekuasaan yang dia pegang, ketika dia sebagai pemegang kekuasaan muqsitin, dan dia adil dalam melaksanakan amanah kekuasaannya, adil dalam melaksanakan amanah kekuasaannya, dan muwaffiqin, tindak tanduknya, perilakunya muwaffiq, sesuai dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Siapapun muslim mukmin, pemegang kekuasaan yang adil, yang tindak tanduknya sesuai dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, dia akan menjadi salah satu dari 3 kelompok penghuni surga. Dia selalu melaksanakan perintah Allah, dia jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ada di hadis lain dari sahabat Ubadah bin As-Samit, sa'atun minal malikil adili ta'dilu ibadata sab'ina sanatan min ghairihi. Satu saatnya pemimpin yang adil
Satu saatnya pemimpin yang adil nilainya sebanding dengan 70 tahun ibadah mereka yang bukan pemimpin. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Pemimpin yang adil. Adil dalam Islam ini salah satu perintah dasar. Apapun posisi kita, rakyat pun meskipun nggak punya kekuasaan, tetap setiap manusia punya kekuasaan sekecil apapun. Paling tidak dia sebagai orang tua, walaupun nggak disebut sebagai pemegang kekuasaan. Jadi adil merupakan salah satu dari sekian perintah dasar Islam. Adil. Di surah An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jadi kalau pemimpin yang adil akan jadi salah satu penghuni surga, itu wajar. Di An-Nahl 90 ini ada 3 perintah Allah. Yang paling pertama disebut perintah untuk adil. Innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah memerintahkan sikap adil. Wal ihsan, perbuatan baik. Wa ita'idil qurba, menyantuni kerabat. Sikap adil bagian dari ihsan, tapi disebut tersendiri karena nilainya, manfaatnya akan dirasakan lebih luas. Menyantuni kerabat pun bagian dari ihsan, disebut tersendiri. 3 perintah Allah di An-Nahl 90, sekaligus di situ 3 larangan Allah. Fahsya, berbuat keji. Mungkar, berbuat menyalahi syariat. Wal baghi, ada satu makna baghi itu melawan pemerintah. Buat makna yang lainnya baghi zina. Pemimpin yang adil menjadi salah satu penghuni surga, tentu dengan catatan keadilannya itu dia lakukan semata-mata karena Allah, bukan karena pengen supaya dipilih lagi, bukan. Kalau keadilannya karena pengen supaya dipilih lagi, awal-awal menjadi pemimpin dia dolim, begitu mendekati masa pemilihan periode berikutnya berubah drastis menjadi adil misal. Kalau ada pemimpin seperti itu, boleh disuudzoni enggak? Awal-awal jadi pemimpin 3,5 tahun dolim, begitu makin mendekati periode kedua pemilihan lagi berubah drastis jadi adil banget, jadi merakyat. Boleh disuudzoni enggak tuh pemimpin seperti itu? Tetap tidak boleh. Siapa tahu Allah berikan dia taufik, Allah berikan dia hidayah, dia insaf menjelang akhir periode kepemimpinan yang pertama. Bisa jadi. Meskipun kalau kita ikuti nalar kita, ini kok tiba-tiba berubah drastis mendekati akhir periode, memasuki periode kedua, jangan-jangan itu kalau ikuti pikiran kita yang di dalamnya ada nafsu. Meskipun ada saudara kita melakukan kebaikan yang bisa disuudzoni, tetap Islam tidak mengajarkan kita untuk buruk sangka. Contoh lain di kisah peperangan,
seorang sahabat utama Khalid bin Walid radhiyallahu an, di satu pertempuran musuh terpojok, sudah nggak ada jalan untuk dia melarikan diri. Pada saat itulah si musuh baca 2 kalimat syahadat. Oleh Khalid bin Walid itu disuudoni, ini baca syahadatnya karena dia pengen selamat, takut aku tebas. Oleh beliau tetap ditebas si orang itu, sampai beritanya kepada Rasul, Rasul marah. Allah bisa saja memberikan hidayah pada seseorang di dekat kematiannya, di ujung pedangmu. Memang kamu tahu isi hati dia. Kalau kita ngikutin alam nafsu, mungkin benar, karena sudah terpojok dan nggak bisa nangkis, mau mati, buru-buru dia baca syahadat. Karena dia tahu dalam Islam siapapun musuh kafir, ketika dia baca syahadat, dia wajib dijaga. Nggak boleh kita suudzon. Jangan-jangan baca syahadat karena ini itu. Kita waspada, kita hati-hati boleh. Anak kita dekat sama non-muslim, lalu nggak lama si non-muslim itu masuk Islam. Kita curiga jangan-jangan masuk Islamnya karena pengen nikahin anak kita misal. Itu kita punya hak untuk menerima atau menolak. Bahkan dalam kondisi seperti itu kita dibolehkan untuk menguji keimanannya. Ketika kita ragu, jangan-jangan Islamnya pura-pura, kok tetap kita nikahkan, salah kita. Boleh jadi Allah berikan keraguan-keraguan dalam hati kita untuk supaya kita lebih hati-hati. Rasul pun pernah menguji keimanan beberapa orang sahabat wanita dari Mekah, dia nyusul hijrah ke Madinah. Jamaah hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Rasul pernah diperintahkan oleh Allah untuk menguji keimanan beberapa orang sahabat wanita di surah Al-Mumtahanah ayat 10. Al-Mumtahanah sendiri maknanya ujian. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن لهم ولا هم يحلون لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu wanita-wanita mukminah ikut hijrah, famtahinuhun, ujilah keimanan mereka, apakah betul dia wanita mukminah atau bukan. Kalau Allah nggak perlu ujian, Allah tahu mereka betul-betul mukminah atau tidak. Allah a'lamu biimanihinna, Allah maha tahu keimanan mereka. Tapi Rasul dan umat Islam nggak tahu yang sebenarnya bagaimana. Allah perintahkan uji mereka. Fa'in alimtumuhunna mu'minatin, ketika selanjutnya kamu tahu pasti, oh ternyata mereka mukminah,
wajib kamu lindungi. Fala tarji'uhunna ilal kufar, jangan kamu kembalikan ke Mekah, kembali kepada orang-orang kafir. Ketika seorang wanita, suami istri semula kafir, lalu wanitanya masuk Islam, maka saat itu juga lahunna hillul lahum, si wanita itu menjadi tidak halal untuk suami-suaminya. Lebih-lebih si wanita sejak awal sebagai mukminah nikah sama laki-laki non muslim, zina hukumnya. Wanita muslimah nikah dengan laki-laki non muslim, hukumnya zina. Kita dapat undangan resepsi, Aisyah binti siapa nikah dengan misal Matius siapa, kita tahu lakinya Kristen, kita diundang kok datang. Ketika kita tahu wanitanya muslimah, lakinya non muslim, nikah, kita diundang datang, sama halnya kita merestui perzinahan. Yang diperselisihkan ketika laki-lakinya muslim, wanitanya ahlul kitab, Yahudi Nasrani. Ini baru ada perselisihan. Ulama yang kembali ke teks dalil, boleh laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab, Yahudi Nasrani. Tapi ulama yang hati-hati tetap tidak boleh. Ketika wanitanya yang muslimah, laki-laki dan non-muslim, tidak ada perselisihan. Seluruh ulama sepakat tidak boleh. Yang membolehkan setan. Jadi Allah pernah perintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk menguji wanita-wanita yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa betul mereka ini wanita muslimah atau pura-pura? Ketika ternyata diuji betul mereka wanita muslimah mukminah, mereka wajib diberikan perlindungan, nggak boleh dikembalikan ke suami-suaminya atau mantan suaminya. Tapi Rasul dan umat Islam diperintahkan untuk mengembalikan mahar yang dulu mereka terima. Jadi kita punya anak dekat sama laki-laki non muslim misal, selanjutnya kok si laki-laki itu mu'alaf masuk Islam, kita ragu, silakan diuji. Sudah diuji masih ragu juga, jangan-jangan terpura-pura Islam, mantap dia hafal syahadat, dia bisa hafal beberapa ayat Quran atau surat Quran, dia hafal rukun iman, rukun Islam dan lain sebagainya, ternyata cuma pura-pura begitu dan nikah punya anak balik lagi. Akhirnya kita nggak terima, itu hak kita, boleh. Dan itu memang sudah beberapa kali terjadi, mungkin banyak kali terjadi. Begitu sudah menikah punya anak, balik ke agama asalnya. Dulu sempat mereka yang merancang laki-laki non-muslim untuk pura-pura masuk Islam demi bisa menikahi wanita muslimah. Si perancangnya pendeta muda masuk Islam, dia yang cerita. Termasuk dulu banyak katanya ustadz, mantan pendeta, mantan ustadz jadi pendeta. Itu dia juga yang merancang. Dia sempat mesantren di Batu Malang tanpa ketahuan kalau dia itu non-muslim. Tujuan pesantrennya untuk bisa baca Quran dengan benar, untuk bisa mengetahui Islam itu gimana. Selanjutnya dia ini waktu itu tenar dia, pendeta muda yang dianggap punya ide-ide yang mantap. Tapi selanjutnya Allah Maha Kuasa, justru dia diberi hidayah, dia masuk Islam. Dia yang cerita bahwa selama ini dia yang punya program mantan ustadz jadi pendeta. Bukan ustadz beneran, banyak diantaranya yang mungkin laki-laki ODGJ,
istilah halus untuk mereka yang agak-agak terus diajari baca Quran dikit, terus persaksian di depan jemaat. Jemaah dari Allah ya ajma'in. Jadi pemimpin yang adil, adilnya itu harus karena Allah, bukan karena pengen dipilih lagi. Ketika dia melaksanakan perintah Allah adil, tapi bukan karena Allah, dia nggak termasuk salah satu yang akan jadi penghuni surga. Allah yang maha tahu. Taunya kita adil ya sudah. Karena itu di akhir kiamat nanti akan banyak orang yang kita anggap salah, ternyata dia masuk surga. Sebaliknya akan ada orang yang kita anggap benar, dia sebagai ulama, ternyata dia masuk neraka. Itu sangat boleh jadi akan ada orang seperti itu. Kalau nggak salah khutbah di awal bulan ini saya sampaikan tentang orang yang diulamakan oleh masyarakat. Di hari kiamat nanti ternyata Allah masukkan ke neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari. Begitu masuk neraka, isi perutnya terburai, dia nggak bisa jalan kemana-mana kecuali cuma berputar-putar, sebagaimana berputarnya himar keledai ketika menggiring gandum. Lalu penduduk neraka mengerubungi dia, melihat dia, mereka kenal banget. Penduduk neraka pun bertanya, fulan, ma sya'nuk? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Wahai fulan, kamu kenapa? Bukankah dulu di dunia kamu selalu menasihati kami? Kamu perintahkan kami berbuat baik. Kamu nasihati kami, kamu cegah kami dari melakukan kemungkaran. Kok sekarang kamu begini? Orang itu pun menjawab, kuntu amarukum bil ma'ruf wa la ati. Iya betul, dulu di dunia aku selalu menasihati kalian. Aku perintahkan kalian melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi aku yang enggak jalani. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Aku larang kalian, aku cegah kalian melakukan kemungkaran, kedzaliman, kemaksiatan, tapi justru aku melakukan itu. Itu hadis sahih. Nah, itu kalau ulama itu sebutan untuk mereka yang bisa ngajar, yang bisa ceramah, yang hafal Quran hadis. Saya pastikan tidak semua ulama akan masuk surga. Pemimpin yang adil akan menjadi salah satu penghuni surga dengan catatan dia lakukan keadilannya itu karena Allah, bukan karena yang lain. Apapun kebaikan yang dilakukan bukan karena Allah, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ini tanda peringatan buat saya dan buat kita semua. Sekecil apapun perbuatan baik kita, lakukan karena Allah, bukan karena si A, si B atau siapapun, bukan. Dan insya Allah masing-masing kita bisa merasakan sendiri kok, ketika kita memasukkan duit ke kotak amal, karena Allah atau karena siapa, kita tahu sendiri. Mungkin indikasi-indikasinya bisa kita lihat. Kotak lewat, kita mau ngasih enggak ya, ngasih enggak ya. Kalau enggak ngasih nanti, nah ini tanda bukan karena Allah. Kalau enggak ngasih nanti kata teman itu pelit amat sih, padahal duitnya banyak banget. Berarti dia ngasih, dia masukkan ke kotak bukan karena Allah, enggak ada nilainya. Untungnya ayat tentang itu ada di surah pendek yang insya Allah kita hafal. Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa
hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wama, dan tidaklah umiru mereka, kita umat Islam diperintahkan oleh Allah, illa melainkan liya'budullah, agar mengabdikan diri kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan semua amal soleh, mukhlisina lahuddin, sebagai orang yang ikhlas. Agama kita hanya untuk Allah. Apapun adil, bagian dari perintah Allah. Ketika kita laksanakan keadilan bukan karena Allah, nggak ada nilainya. Kita menasihati orang lain yang butuhkan nasihat, itu perintah Allah. Ketika kita laksanakan bukan karena Allah, nggak ada nilainya. Di samping ayat ini Al-Bayyinah ayat 5, di hadis yang masyhur walaupun hadisnya sebetulnya hadis ahad. Hadis itu didengar oleh sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu an dari Rasul. Cuma beliau yang mendengar. Selanjutnya tersebar di kalangan sahabat melalui beliau Umar Ibn Khattab, karena itu disebut hadis ahad, karena di salah satu tingkatan perawinya ada satu orang. Innamal a'malu binniyah. Yang paling banyak diriwayatkan baik oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, niyah pendek tunggal. Nah, dan versi lain niat panjang jamak. Tapi yang panjang ini innamal a'malu binniyat cuma diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seluruh ulama sepakat innama di kalimat itu lil hasri, untuk membatasi bahwa semua perbuatan baik yang niatnya nggak benar tidak dihitung oleh Allah, meskipun perbuatannya baik ketika niatnya nggak benar. Jamaah dan Allah ya ajmain. Jadi pemimpin yang adil dan keadilannya itu dia lakukan murni karena Allah, dia akan menjadi salah satu dari penghuni surga. Sebaliknya, kalau keadilannya itu enggak ada niat sama sekali, niat karena Allah tidak, maka dia yang seadil apapun ketika keadilannya nggak ada niat sama sekali, nggak ada keistimewaannya di hadapan Allah. Mungkin di hadapan manusia tetap diistimewakan, dia pemimpin yang adil. Sebaliknya, kalau niatnya double, niat karena Allah sekaligus niat karena selain Allah, ini lebih berbahaya lagi. Kita melaksanakan kebaikan, niat kita karena Allah sekaligus karena selain Allah. Ini pun sudah pernah saya sampaikan. Ini yang disebut dengan syirik dalam ibadah. Kita infak pembangunan masjid karena Allah sekaligus karena yang lain. Syirik dalam ibadah. Sahabat Abdullah bin Abbas berkata, qala rajul, pernah seseorang datang menghadap Nabi. Di situ ada sahabat Ibnu Abbas. Sang sahabat tadi, sahabat yang datang oleh Ibnu Abbas tidak disebutkan namanya, langsung berkata, ya Rasulullah, inni akiful mauqif. Wahai Rasul, aku sudah banyak mengikuti berbagai macam medan jihad fisabilillah. Uridu wajh Allah, tujuanku berangkat ke medan perang itu mengharapkan keridhaan Allah, niat pertama. Wa uridu ayyura mautini, aku pun pengen dengan itu aku dikenal, aku ini orang mana, dari mana. Dua niatnya, niat mengharapkan keridhaan Allah, juga niat pengen dikenal.
Boleh jadi ini kasus pertama atau pertama kali sahabat jujur ngomong ke Rasul. Motivasinya berangkat perang itu apa? Mendapati curhatan seperti itu, falam yarud alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Rasul tidak langsung memberikan jawaban. Hatta nazala, hingga Allah turunkan ayat di akhir surah Al-Kahfi. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Qul, sampaikanlah wahai Rasul, innama ana basyarum mislukum, aku manusia seperti kalian. Enggak beda, kalian makan, enggak makan lapar, aku pun seperti itu. Aktivitas terus kalian sampai, aku pun seperti itu. Bedanya yuha ilayya, Allah berikan wahyu kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid. Di antara inti wahyu itu bahwa Rabb kalian, Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, mendapatkan rahmat Tuhannya, mendapatkan ampunan, mendapatkan ridhonya, falyamal amalan sholihah, hendaklah istiqomah dia mengerjakan amal soleh, tapi dengan catatan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam melaksanakan ibadah itu, dalam mengerjakan amal soleh itu, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ketika mengerjakan kebaikan, niat kita dua, niat karena Allah dan karena selain Allah, itu termasuk syirik dalam ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan kata beliau, hada hadisun sahihun ala syartis shaykhaini. Hadis ini sahih sesuai standar Al-Bukhari Muslim. Jemaah dan Allah yakum ajmain. Jadi kelompok pertama yang akan jadi penghuni surga, pemimpin yang adil. Adil dia lakukan semata-mata karena Allah. Yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi kurba wa muslimin. Redaksi lain nggak pakai wa, likulli dhi kurba muslimin. Seseorang yang punya jiwa welas asih, seseorang yang punya jiwa welas asih, gampang terenyuh, gampang perasaan, gampang sayang kepada makhluk Allah, raqiqul qalbi, hatinya lembut, perasaan, tapi perasaan untuk kebaikan. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Dan dia welas asih itu, hatinya lembut itu, likulli dhi kurba wa muslimin, kepada setiap kerabatnya dan setiap muslim, baik dia kenal ataupun tidak dia kenal. Seseorang yang jiwanya lembut, hatinya halus, lihat orang kelaparan nggak diminta, dia udah langsung berusaha gimana caranya. Belas asih, rahim kepada seluruh makhluk Allah, itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Nggak cuma manusia, termasuk terhadap binatang pun Islam memerintahkan kita untuk punya rasa sayang, rahim.
An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, irhamu ar-rahimuna rahimahumur rahman. Orang-orang yang saling menyayangi, dia akan disayang oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu, ini perintahnya. Irhamu man fil ardi, sayangilah semua makhluk Allah yang ada di bumi. Man di sini nggak cuma manusia, tapi semua makhluk Allah. Sayangilah semua makhluk Allah yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya makhluk Allah yang di langit akan sayang terhadap kalian. Ar-Rahim syujnatun minar Rahman. Rasa kasih sayang itu, syujnah makna asalnya pohon yang sangat rindang. Tapi di hadis ini kata pakar bahasa Abu Ubaid, maknahu al-qarabah mutasabbaq ba'daha bi ba'din, rasa dekat yang saling menguatkan. Ar-Rahimu sudnatun minar Rahman. Perasaan kasih sayang itu adalah kedekatan yang sangat spesial dari Allah yang Maha Rahman. Faman wasolaha, barang siapa yang selalu menyambung rasa kasih sayangnya dengan sesama makhluk Allah, wasolahullah, maka Allah pun akan menyambung rasa kasih sayangnya dengan dia. Sebaliknya, waman qata'aha, barang siapa yang memutuskan rasa kasih sayangnya kepada makhluk Allah, qata'ahullah, Allah pun akan memutuskan kasih sayangnya kepada dia. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kata beliau, hadisun hasanun sahihun, hadis sahih. Jadi menyayangi siapapun, apalagi pemimpin, menyayangi rakyatnya karena Allah, pasti Allah akan balas rasa sayang itu. Kita menyayangi makhluk Allah, binatang, kucing atau anjing sekalipun, apapun makhluk Allah, bukan untuk dianiaya. Meskipun makhluk itu haram untuk dimakan, nggak boleh kita sakiti dia. Kita sayangi makhluk Allah, Allah pasti akan menyayangi kita. Hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As, riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Jadi menyayangi siapapun makhluk Allah, bahkan menyayangi manusia yang non-muslim itu boleh, dengan catatan kalau yang kita sayangi manusia non-muslim, dia bukan manusia yang memusuhi Islam. Katakanlah istilah fikih, dia kafir dhimmi, boleh kita sayangi. Kafir harbi tidak boleh. Bahwa boleh menyambung silaturahim dengan non-muslim, non-muslim yang dhimmi, yang tidak membenci Islam dan umat Islam, ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 3183, Imam Muslim 2371, dan Imam Abu Dawud. Hadis ini sebenarnya dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Qala, berkata Asma, qadimat ummi wajah musyrikatun fi ahdi Quraisy. Ibuku pernah berkunjung kepadaku. Waktu itu ibunda Asma, istri Abu Bakar As-Siddiq, belum masuk Islam di masa Quraisy. Kebetulan sudah ada perjanjian damai antara Rasul, umat Islam, dan kaum Quraisy. Kata Asma, ibuku berkunjung kepadaku. Dia masih seorang musyrikah di masa Quraisy. Id'ahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu sedang ada perjanjian damai antara Rasul dengan orang-orang Quraisy. Fastaftu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ibuku mau berkunjung kepadaku, aku ragu, boleh nggak aku bersikap baik terhadap dia yang masih non muslim? Maka aku meminta fatwa kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalat, ya Rasulullah, inna ummi qadimat aliyah wa hiya ragibatun afa asiluha. Wahai Rasul, ibundaku berkunjung kepadaku, dia belum menjadi muslim, dia masih musyrikah. Apakah boleh aku jalin silaturahim dengan dia? Qala Rasul jawab, na'am, ya boleh. Siliha, tetaplah kamu jalin silaturahim dengan dia. Nah, hadis sahih. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul ini sejalan dengan Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk bersikap adil kepada orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Al-Mumtahanah ayat 8. Ketika non-muslim itu memerangi muslim, tidak boleh kita baik kepada dia, yang ada kita harus jihadi dia, kita harus tegas, keras terhadap dia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajjika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.